Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengaku bakal lebih banyak mendapat pelajaran dari duel lawan Southampton dibanding saat bertemu Arsenal dan Liverpool di dua laga sebelumnya. MU bakal menghadapi Southampton dalam laga kandang di Old Trafford Kamis 16 Januari. MU punya bekal tren positif menghadapi laga ini setelah bermain baik lawan Liverpool di ajang Liga Inggris dan Arsenal di ajang Piala FA. Dua laga apik itu membuat MU kembali dalam kondisi percaya diri. Terkait duel lawan Southampton, Amorim menilai ia akan banyak mendapatkan pelajaran dari penampilan para pemain dibanding dua duel sebelumnya. Amorim menilai bobot laga lawan Southampton berbeda dibanding dua laga lawan Liverpool dan Arsenal. Meskipun banyak perubahan yang mungkin terjadi, Amorim tetap memprioritaskan konsistensi dalam pemilihan pemain untuk menstabilkan performa tim. Berikut adalah gambaran tentang bagaimana United kemungkinan akan diturunkan melawan Southampton. Andre Onana akan kembali sebagai penjaga gawang utama. Meskipun Bayindir berhasil menyelamatkan 2 penalti, Onana tetap menjadi pilihan utama berkat pengalaman dan kemampuannya. Di lini pertahanan, Matthijs De Ligt, Harry Maguire, dan Lisandro Martinez diperkirakan akan mengisi posisi bek tengah. Ketiga pemain ini telah menunjukkan performa solid di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha untuk menjaga konsistensi. Untuk posisi gelandang, Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, dan Kobbie Mainoo akan menjadi kunci dalam mengendalikan permainan. Pasangan Ugarte dan Mainoo telah menunjukkan sinergi yang baik dalam beberapa pertandingan terakhir, memberikan harapan bagi penguasaan lini tengah. Tyrell Malacia diharapkan menggantikan Dalot di bek kiri, sementara Mazraoui akan tetap berada di sisi kanan. Pilihan ini diambil untuk menjaga stabilitas tim dan memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam menyerang. Bruno Fernandes dipastikan akan tampil di sayap kiri setelah penampilannya yang gemilang di pertandingan sebelumnya. Untuk posisi sayap kanan, Alessandro Garnacho dan Amad Diallo bersaing ketat. Garnacho memiliki keunggulan dengan assist yang dia berikan kepada Fernandes. Tetapi Amad lebih segar karena tidak bermain penuh di laga terakhir. Di posisi penyerang tengah, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund juga bersaing ketat. Harry Maguire berbicara tentang perjalanannya di Manchester United setelah mengalami peningkatan performa yang signifikan sejak Ruben Amorim datang sebagai manajer baru. Awal bulan ini MU mengumumkan bahwa mereka telah mengaktifkan perpanjangan kontrak 1 tahun untuk Maguire yang akan membuat bek Inggris itu tetap di Old Trafford hingga musim panas 2026. Terbaru, dalam wawancara dengan The Mirror, Maguire mengungkapkan pembicaraannya dengan Amorim setelah kontraknya diperpanjang. Ruben mengatakan kepada saya bahwa ketika dia tahu ada opsi, dia merasa itu adalah keputusan yang mudah, kata Maguire. Ini memberikan saya kepercayaan diri dan keyakinan bahwa mereka menginginkan saya di klub ini dan menjadi bagian dari proyek ini. Dia punya tuntutan tinggi, ujarnya. Sejak kedatangan Amorim, Maguire mengalami perubahan besar dalam performanya dan telah tampil di setiap pertandingan United kecuali saat melawan Tottenham Hotspur di Carabao Cup. Saya pikir beberapa tahun pertama saya di United adalah masa terbaik dalam karir saya. Saya sekarang berusia 31 tahun, hampir 32, tetapi saya kembali ke level itu. Lanjut Maguire, saya juga merasa berada di level itu musim lalu. Jadi sudah 18 bulan, sekarang di mana saya merasa bermain dengan konsisten untuk klub ini lagi, ujarnya. Maguire akan kembali beraksi pada Jumat mendatang saat United menjamu Southampton yang sedang terancam degradasi dalam lanjutan Premier League. Manchester United dan Southampton akan bertemu di Old Trafford pada pekan ke-21 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Manchester United versus Southampton ini dijadwalkan kick-off Jumat 17 Januari 2025 jam 3 dini hari. MU saat ini diselimuti kepercayaan diri yang tinggi karena mereka meraih hasil yang manis dalam 2 pertandingan terakhir. Sekarang MU akan fokus untuk mengamankan 3 poin saat meladeni Southampton di Old Trafford. Toby Kohler nampaknya tidak akan meninggalkan Manchester United di musim dingin ini. Sang gelandang kabarnya akan coba diorbitkan Ruben Amorim di skuad Setan Merah.
Toby merupakan salah satu pemain muda berbakat di skuad MU. Ia sudah diorbitkan di tim utama MU oleh Erik ten Hag sejak musim lalu. Di bursa transfer musim dingin ini, Toby sempat dirumorkan akan dipinjamkan ke klub lain karena sang gelandang kesulitan untuk bermain di tim utama Setan Merah. The United Stand melaporkan bahwa situasinya kini sudah berubah. Toby kemungkinan besar akan dipertahankan Ruben Amorim. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim berubah pikiran pada Toby setelah laga melawan Arsenal di akhir pekan kemarin. Di laga itu, Toby masuk sebagai pemain pengganti. Namun sang pemuda tampil dengan sangat solid di lini tengah MU pada saat ini. Tidak hanya membantu melapisi pertahanan, Toby juga mampu membantu serangan dengan baik. Penampilannya ini sukses membuat Ruben Amorim kepincut. Sementara itu, klub Premier League Manchester United akan segera menyelesaikan transfer pertama mereka di jendela transfer musim dingin ini. Dalam waktu dekat, mereka akan mengumumkan perekrutan seorang bek baru. Manchester United dilaporkan akan cukup aktif dalam bursa transfer kali ini. Hal ini dilakukan untuk memperkuat tim agar dapat bersaing di papan atas EPL hingga akhir musim. Menurut laporan yang disampaikan oleh Romano, Manchester United telah berhasil merekrut seorang bek kiri bernama Diego Leon. Pemain berusia 17 tahun ini didatangkan dari Paraguay dengan biaya sekitar 5 juta pounds. Setan Merah telah mencapai kesepakatan dengan Cerro Porteño, klub yang memiliki hak atas pemain tersebut. Saat ini kedua belah pihak tengah dalam proses finalisasi transfer ini. Dengan kedatangan Diego Leon, MU berharap dapat memperkuat lini pertahanan mereka. Pemain muda ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan menjadi bagian penting dari skuad di masa depan. Proses transfer yang sedang berlangsung menunjukkan komitmen klub untuk terus mengembangkan tim dengan talenta muda yang berkualitas. MU diperkirakan akan menjalani perombakan besar-besaran di bawah Amorim dalam jendela transfer mendatang. Dengan bintang-bintang seperti Marcus Rashford dan Anthony juga dikaitkan dengan kepindahan dari klub. Namun, fokus utama para petinggi MU adalah mendukung pelatih asal Portugal tersebut dengan mendatangkan pemain baru. Hal ini membuka peluang bagi Dorgu untuk bergabung dengan klub, karena MU tetap tertarik untuk menjalani kesepakatan. Sumber yang dekat dengan situasi mengungkapkan bahwa pencari bakat MU telah memantau penampilan pemain asal Denmark itu dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun Chelsea, Liverpool, dan Tottenham juga memperhatikan perkembangan Dorgu. MU diketahui sedang mencari bek kiri dengan Nuno Mendes dari PSG. Juga menjadi incaran mereka. Ini bisa menjadi reuni antara Mendes dan Amorim, mengingat keduanya pernah bersama selama 2 tahun di Sporting. Namun, jika MU terlalu lamban dalam melakukan pendekatan kepada Dorgu, mereka berisiko membiarkan klub lain masuk dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Oleh karena itu, mereka perlu bergerak cepat jika ingin menyelesaikan kesepakatan untuk pemain internasional Denmark yang sangat luar biasa ini dalam beberapa minggu ke depan. Amorim jelas menginginkan bek sayap kiri setelah terpaksa menggunakan Nosair Mazraoui dan Diego Dalot di posisi tersebut sejauh musim ini. Keduanya berada dalam peran yang tidak alami mengingat kemampuan mereka di sisi kanan. Dorgu diperkirakan akan menelan biaya sekitar 50 juta euro dan masih harus dilihat apakah Setan Merah akan bersedia mengeluarkan jumlah sebesar itu mengingat ketertarikan mereka pada bintang-bintang lain seperti Milos dan Theo. MU telah memulai musim dengan buruk, berada di peringkat 13 dalam tabel Premier League saat memasuki pertengahan Januari. Mereka tertinggal 10 poin dari zona Eropa menjelang akhir musim ini, kecuali jika mereka memenangkan Piala FA untuk mempertahankan trofi yang diraih musim lalu.